Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita akan teruskan cerita dapur kita Suratul Kahfi. Minggu lepas kita telah mulakan sebagian uraian daripada ayat 33, ayat yang menceritakan kepada kita tentang keadaan dan sifat dua kebun yang dimiliki oleh hamba Allah yang kaya tetapi kufur ini. Si kafir ini bukan sekadar diberikan oleh Allah harta yang banyak, jannatain, tapi juga semakin bertambah dan melimpah-limpah. Dalam ayat itu disebut atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Hasil kebunnya sentiasa berterusan dan berganda-ganda dan tidak kurang sedikit pun. Itu menunjukkan bahawa rezeki yang Allah berikan pada si kafir ini makin bertambah dan makin melimpah-limpah. Tapi ada rahsia yang sering tidak diketahui oleh kebanyakan orang, termasuk dalam orang kafir dalam ayat ini, yakni wa fajjarna khilalahuma nahara. Limpahan rezeki berupa hasil mahsul tanaman itu sebenarnya penyebab utamanya, yakni kerana adanya aliran air yang Allah sediakan. Maksudnya apa? Tiap hari saya katakan, sesubur apapun tanah, serajin manapun pekebunnya, sebanyak manapun baja yang ditaburkannya, tapi kalau air tak ada, mereka boleh kata kami mampu menanam, kami mampu menyiram, kami mampu menabur bajanya, tapi tak ada siapapun yang mampu menciptakan air yang menjadi sumber punca kehidupan. Sebaliknya, jika air ada, walaupun tak ada orang yang mengusahakan tanah, walaupun tak ada membajanya, subur, tengok semak belukar, tak ada orang tanam. Kebun-kebun yang penuh dengan semak belukar, dari mana, siapa yang tanam, siapa yang baja, tak ada.
Kerana ada air. Karena air adalah kehidupan. Allah telah menyatakan sifat semula jadi air, dan sifat hakiki air adalah segala yang hidup, sama ada hidup ni berakal seperti kita atau yang tidak berakal, ya, seperti hayawan atau tumbuh-tumbuhan atau apa sajalah benda yang hidup, Allah ciptakan daripada air. Ini bukan kata sains, tapi itu kata Al-Quran. Tolong diyakini benar karena ini penting. Firman Allah Subhanahu wa taala, jamaah boleh lihat dalam surah Al-Anbiya ini rahsia kauniyah yang baru diketahui abad kini saja, tapi Al-Quran 15 abad yang lalu telah menyampaikannya, bahawa segala makhluk kehidupan, sama ada makhluk hidup yang besar, yang kecil, hatta makhluk mikroba yang paling kecil sekalipun, virus yang tak nampak sekalipun, itu Allah ciptakan daripada air. Air adalah kehidupan. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 30, dan jemaah boleh mencari sendiri maklumat tentang keajaiban air, apa kaitan air dengan kehidupan. Banyak sekarang maklumat-maklumat saintifik, perkara saya yakin kita akan takjub. Ayat 30 Allah berfirman, alam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Ini dahulu pernah kita pelajari. Dan tidakkah orang-orang kafir itu telah melihat bahwasanya beberapa langit dan bumi itu dahulu kala pada mulanya asal muasalnya adalah bercantum. Ratqan. Ratqan itu mana bercantum, padu, menjadi satu, melekat, tidak boleh dipisah. Jadi ini asal muasal alam semesta. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Fataqa itu maknanya memisahkan dengan pantas dan cepat, sehingga orang sekarang memisahkan dengan teori Big Bang Theory. Pisah. Ini satu hakikat kauniyah. Hakikat kauniyah yang kedua dalam ayat ini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Apa tu? Dan kami jadikan minal ma', dari sebab air, kulla syai'in hayyin, tiap-tiap segala sesuatu yang hidup. Maknanya setiap benda yang hidup itu Allah cipta daripada air. Asal muasalnya air. Kita, binatang ternakan, tumbuh-tumbuhan, itu bahan asalnya sama, air. Dari airlah Allah berkuasa menciptakan kita manusia. Dari airlah Allah menciptakan badak sumbu. Dari airlah Allah ciptakan badak berendam. Ya, contoh biar ekstrim sikit sekali lah. Ya. Sehingga kita boleh ambil kesimpulan, di mana ada air dapat dipastikan di situ ada kehidupan. Saya tak kata mesti ada manusia, ada kehidupan. Kata cikgu sains, dia kata di mana ada H2O dapat dipastikan di situ ada kehidupan. Walaupun kehidupan itu mungkin hanya berupa virus. Virus pun kehidupan juga.
Kan makhluk-makhluk mikroba, kehidupan juga. Hampir dipastikan. Sebaliknya, mana-mana tempat, okeylah yang lebih besar, mana-mana planet yang sudah disahkan tidak ada H2O, jangankan nak jumpa badak sumbu, virus pun tak akan ditemui. Sebab itu jika mereka boleh mendakwa sebab kami rajin, sebab kami punya tanah sendiri, kami baca, sebab itu kami dapat pulangan yang besar, Allah kata omong kosong. Serajin apapun kamu bekerja, sesubur manapun tanah yang kamu tanami, tapi kalau air aku tak bagi, tak hidup. Dan air itu tidak boleh dibuat oleh manusia. Manusia tidak dilibatkan langsung oleh Allah dalam menciptakan air. Kenapa begitu ya? Kenapa agak-agak air menjadi sumber kehidupan? Baik, satukan ayat yang lain. Dan ini bahan ya, jemaah boleh buat kajian lebih lanjut. Sekarang banyak fakta-fakta yang saintifik. Kenapa Allah sebut air sebagai sumber kehidupan? Karena rupa-rupanya, lihat ayat ini. Ini apa? Bom atom ke? Coba lihat firman Allah dalam surah Hud, surah 11 ayat 7. Ayat ini pun ayat kauniah, ayat saintifik juga ini. Yang Quran ini penuh dengan maklumat-maklumat saintifik. Sebab itu kalau ini tidak dikaji, ya nampaknya sebagian besar ayat Quran tidak difahami lah. Sebab itu mereka, saya yakin jamaah lebih bertuah daripada saya, kerana dulu jamaah belajar di MRSM tentu lebih tahu. Tentu lebih tahu. Oh tak ada. Ini dah cikgu ajar fizik pun tidur. Ada homework math pun lari. Susahlah. Betul. Orang yang menguasai ayat Quran ini beruntung. Syaratnya ia Muslim dan akrab dengan Quran, akan mudah memahami banyak ayat-ayat dan makin tercengang, makin kagum, makin kagum. Contohnya ayat ini, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Macam mana tadi Allah ciptakan langit dan bumi? Dalam ayat dalam surah Al-Anbiya tadi, bumi lahir asal pada mulanya bercantum. Mana tidak ada benda, yang ada satu benda yang sangat-sangat padat, padu, hingga saiznya pun tidak dapat diukur berapa besarnya. Karena waktu itu meter belum ada, meter belum ada, ruang belum ada, waktu belum ada. Kemudian fataknahuma, itu kan, itu satu ilmu sendiri. Fi sittati ayamin, dalam 6 masa. Dalam istilah sekarang dipanggil 6 period, 6 fase. Sehingga menjadi alam seperti ini, yakni ada 6 fase. Fase pertama, bumi langit isinya berupa seperti ini. Fase kedua, ketiga, hingga ke-6 seperti sekarang. Jadi tidak sekaligus jadi seperti sekarang. Bumi kita tidak serta-merta menjadi seperti sekarang. Tidak. Bahkan bumi kita yang selesa ini, atau sekarang sudah mulai kurang selesa, karena bumi sudah lasia. Bumi kita ini sudah wal asri. Sebab itu sudah sering-sering batuk, sering-sering demam. Dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni lebih kurang 8 bilion tahun selepas The Big Bang, baru tercipta seperti sekarang. Dan bumi kita sekarang dianggarkan baru berumur 5 bilion tahun yang lalu. Belum lama, baru 5 bilion saja.
Nah, masa itu tengok, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Tengok. Wa kana dan adalah, ini fi'il madi ini, arsyuhu, arasy Allah, 'alal ma', atas air. Coba perhati betul maklumat ini. Sekarang pertanyaan begini, mana lebih dahulu, Allah cipta bumi langit dan isinya ataupun arasy Allah dalam ayat ini? Mana yang lebih dulu Allah ciptakan, bumi langit dan isinya ataupun arasy Allah dalam ayat ini? Perhatikan betul-betul. Dialah yang telah menciptakan bumi langit dan isinya selama 6 fase, dan telah adalah, karena fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi mana yang menunjukkan masa yang telah lalu, maknanya dan telah adalah arasnya, maknanya sebelum itu aras telah ada. Betul. Sebelum adanya bumi langit di sini, aras Allah sudah ada. Lalu Allah nyatakan alal ma'. Betul. Nah, tapi ayat ini jangan diartikan H2O ya. Tak ada kena-mengena. Bumi langit dan isinya pun belum dicipta, macam mana mak diartikan H2O sudah wujud. Di sini mak bukan H2O. Bukan H2O. Tapi Allah gunakan mak, menunjukkan bahawa mak atau makhluk Allah yang bernama ini termasuk makhluk yang tertua. Ma ini yakni bukan H2O yang kita kenal, karena waktu itu bumi langit pun belum, dalam ayat ini bumi langit belum ada. H2O yang kita kenal ma ini yakni selepas bumi langit tercipta, dan telah disahkan oleh sains bahawa pertama sekali yang dicipta oleh Allah selepas berlakunya the Big Bang yakni H saja, bukan H2O. H saja. Hidrogen. Molekul hidrogen itu pertama sekali dicipta di alam semesta. Hidrogen. Kemudian ada lagi beberapa faktor, beberapa jenis atom, seterusnya. Nah, bila H dicampur O, oksigen, H-nya mesti 2 dan O-nya hanya 1, barulah jadi ayo. Kalau H saja belum jadi ayo. Hidrogen belum jadi air. Air itu baru H campur O, digabung. 2 molekul jadi 1, barulah air. Dan dari sekian banyak unsur alam semesta, yang pertama sekali dicipta selepas terciptanya bumi langit adalah H, molekul hidrogen. Itu tertua. Patutlah masa itu yang lain belum ada. Oksigen belum ada, nitrogen belum ada, karbon dioksida belum ada, yang jumlahnya berapa ratus itu belum wujud. Patutlah Allah nyatakan segala kehidupan dicipta daripada air, karena salah satu daripada unsur air yakni hidrogen itu adalah ciptaan Allah terawal di alam semesta, sehingga saintis yang asalnya non muslim menjadi muslim apabila ketika mereka membuka hatinya untuk mencari kebenaran. Saintis yang muslim menjadi bertambah kuat imannya mengkaji ayat-ayat seperti ini. Sebab itu ulama ini Allah tegur orang kafir yang sombong dan angkuh karena merasa berjaya mengusahakan tanahnya, mendapatkan limpahan kekayaan yang semakin banyak. Mereka dakwa itu hasil jerih payahnya, titik peluhnya. Allah kata bukan, itu pasal aku beri air, airnya cukup. Bahkan tiap hari saya katakan, jika mereka mendakwa tapi kami ya Allah yang baja jawabannya, Allah tanya lagi, baja itu siapa yang buat? Tapi ini tanah kami ya Allah, kami yang beli. Itu tanah siapa? Coba kalau kita terus tanya siapa, kan dia cuma Allah. Lalu apa modal kita?
Kita tak punya modal. Dalam hidup ni kita tidak punya modal. Ibarat niaga tak punya modal. Karena semuanya adalah milik Allah dan pemberian Allah. Sebab itu bila berjaya tiba-tiba mendakwa, mengklaim itu hasil jerih payah. Masya Allah. Itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tidak patut. Yang kedua yang saya sampaikan, tengok ayat ini cerita orang kafir atau orang mukmin. Ayat ini, ayat 33 ini Allah menceritakan orang kafir yang orang kaya ni lah. Ini kaya si mukmin atau kaya kafir? Tak, yang Allah ceritakan dalam ayat 33. Ini orang kaya kan? Ini orang kaya yang kafir atau yang mukmin? Kafir. Baik, orang kafir. Tapi tengok ayatnya. Walam tazlim minhu syai'ah. Dan tidak menganiaya atau menzalimi. Siapa ni yang menzalimi ni? Siapa yang menzalimi ni? Tengok ayatnya. Tazlim, ta itu hiya. Kena tahu bahasa Arabnya ya. Kena tahu Arabika, gramatika kena tahu. Arabic grammar kena tahu. Ta itu dia. Dia itu kembalinya pada siapa? Dan dia tidak menzalimi. Dia ni siapa ya? Minhu darinya syai'an sedikit pun. Dia itu dia siapa? Dia. Ta itu mu'annas, takkan Allah mu'annas mah. Alah hai. Ta itu hiya. Kalau huwa ya, yazlim. Ini tazlim. Tak ada yang tahu? Ini kawaid Arab yang paling basic ni. Siapa dia? Jannah. Betul puan. Jannah mana tanah kan? Kebun tanah. Dan tanah yang diusahakan oleh si kafir ini tidak menzalimi, mana tidak mengurangi sikit pun. Jika usahanya makin rajin, maka tanah itu akan mengeluarkan hasil yang banyak. Bila mereka kurang, itu mana tanah berlaku adil, akan mendapat seberapa banyak si petani daripada hasil kebunnya bergantung pada usahanya. Ibaratnya tanah akan kata, wahai petani, pekebun, jika kamu usaha aku dengan bersungguh-sungguh, kamu baca elok-elok, kamu jaga elok, nanti aku akan tumbuhkan banyaklah. Tapi kalau kamu hanya tengok dan pandang, ya tak akan. Tengok di sini Allah katakan tanah tidak menzalimi. Tanah akan memberikan pulangan kepada yang mengusahakannya sesuai dengan usahanya. Apa makna ayat ni agaknya ya? Jemaah sekalian, Allah kata, Allah sebutkan fa'ilnya adalah tanah, bumi, benda mati. Ini kaitan dengan sunnatullah. Sunnatullah tahu sunnatullah? Sunnatullah adalah sunnatullah. Nah iyalah. Attribute of nature. Jangan kata law of nature, salah. The law of nature itu orang yang tak percaya Tuhan. Apalagi hanya cakap nature. Itu lagi tidak punya Tuhan. Ya. Sunnatullah. Jamaah sekalian, sunnatullah yakni itu peraturan, undang-undang, ketetapan yang Allah telah tetapkan bagi makhluk ciptaannya. Itu namanya sunnatullah. Api Allah tetapkan sifatnya panah. Panah itulah nama sunnatullah. Apa yang mendekatinya akan terbakar. Jantung kita dicipta oleh Allah dan Allah letakkan peraturan bagi jantung. Jantung mesti patuh dengan peraturan Allah. Jantung kerja mesti pam darah. Kita sengaja tak sengaja ke, niat ke tidak, kita solat hajat tidak, jantung kita akan terus bekerja. Orang yang rajin berdoa pun insya Allah tak pernah berdoa pada Allah, ya Allah pastikan jantung aku tak ada. Itu dah kerja dia.
Kan? Mata kita, semua itu namanya sunatullah. Bumi demikian juga ada sunatullahnya. Nah, dan sunatullah ni jamaah sekalian memiliki ciri-ciri utama. Ini sifat-sifat utama dia. Ia memiliki sifatnya yang bersifat pasti dan tetap. Pertama, sunatullah ini bersifat pasti dan tetap. Walaupun Allah boleh membatalkannya ya. Contoh, api sifatnya apa? Panas. Panasnya api dan boleh membakarnya api bila kita dekatkan kertas padanya, ini bersifat pasti dan tetap. Tak percaya, coba ambil kertas dekat dengan api, pasti ini sifat api. Dan tetap, tak maknanya api tetap akan membakar kertas yang dekat, walaupun yang dekat ini orang sedang puasa Ramadan atau orang kafir. Mau orang kafir ke, orang mukmin ke, bila letakkan kertas atas api, api pasti akan. Itu maksud tetap, tidak pandang bulu. Bukan, oh ini karena Pak Haji yang dekat dengan aku tak bakau dia. Kasihan Pak Haji nanti kalau terbakau. Oh ini orang kafir karena dekat dengan aku bakau dia. Mana ada api pun. Ini api. Racun bersifat tetap dan pasti. Orang terminum racun, sunatullah racun boleh membahayakan kesihatan. Minum sengaja ke, tak sengaja ke, terlupa ke, tahu tak tahu ke, percaya tidak, ya minum racun, paling tidak ICU lah. Dan tak kira, tak membezakan, dia bukan double standard. Kalau yang terminum racun tu orang sedang puasa, malah sihat, jadi sihat walafiat, boleh melompat-lompat. Kalau yang minum racun tu orang jahat, terus kolu. Mana ada racun macam tu? Tetap, ini namanya sunnatullah. Nanti saya ke sana arahnya ke ayat ini. Dan ia berlaku bersifat universal. Universal maknanya universal lah. Apa tu bahasa Melayunya ni? Bahasa Melayu kadang-kadang tidak ada. Universal kan bukan bahasa Melayu ya. Ya tak apalah, universal. Menyeluruh mana kepada siapa sajalah. Saya katakan tak pandang bulu, tak pilih, tak double standard, tak pilih-pilih dah. Sehingga api tak reti, tak boleh bezakan. Yang dekat dengan aku ni, yang tangannya masuk dalam microwave aku ni, apa ni? Mukmin ke kafir ke munafik, tak ada. Dan bersifat objektif. Ini sunatullah itu bersifat objektif. Suka dia akan bekerja, akan ini sesuai dengan sifatnya, tidak mengikut kehendak kita. Sebab itu kita tidak boleh mempengaruhi api. Api sifatnya panas, ya objektif lah. Maknanya kalau kita tidak mungkin menghendaki api, awak boleh sejuk sikit tak? Sekejap aja. Mana boleh. Menyeluruh, dan ini punya hikmah yang luar biasa. Sebab itu tadi tanah, tengok ya. Tanah ini milik Allah. Okey. Tanah milik Allah. Kebun itu milik Allah. Yang mengusahakannya orang, siapa ayat ni? Dalam ayat ini? Orang kafir. Tanah itu milik Allah. Airnya milik Allah. Benihnya milik Allah. Yang mengusahakannya orang kafir. Karena ia rajin mengusahakannya, maka tanah tadi akan memberikan ulangan hasil yang berganda-ganda, tak kira walaupun yang mengusahakan orang kafir. Karena ini sunnatullah. Sebaliknya, jika tanah itu subur, betul, tanah subur, baja ada, air cukup, pemiliknya Pak Haji dah 6 kali, tapi hanya korek-korek sikit lalu bio je lah, tanam je lah, oh tak pernah tengok, tak pernah, akhirnya hasilnya macam mana? Tak ada lah. Jadi jika tanaman Pak Haji tidak memberikan pulangan yang berbuah yang banyak, tapi tanaman si Ah Kiong atau Ling Fong Long atau Tong Tai King melimpah-limpah, jangan terkejut. Jangan
macam mana ya? Wah, itu Pak Haji petaninya, dan saya tanah tu baca salawat. Tapi kenapa dia tak subuh ya? Tapi kenapa yang sebelah orang ni malah subuh? Jangan terkejut, karena memang sunatullah tu bersifat pasti. Allah itu Rabbul Alamin. Ni di dunia. Di dunia. Jadi tak boleh orang nak bertani istilahnya, inginkan pulangan hasil yang melimpah-limpah, buah yang banyak, hanya bermodalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mencangkul sambil berpuasa umpamanya. Tak, kena modal jalani saja dengan sunatullah. Sunatullah. Itu yang dimaksudkan ini. Jadi tidak pilih kasih, bersifat universal, bersifat menyeluruh, pasti dan tetap. Sebab itu siapa yang dalam hidupnya, menjadi hidupnya sesuai dengan ketentuan sunnatullah, maka Allah nanti akan bagi macam-macam rezekinya. La in syakartum la azidan. Biasanya diartikan apa itu biasanya? La in syakartum la azidanakum. Apabila kamu bersyukur, niscaya kami akan tambah nikmatku kepada kamu. Biasanya diartikan hanya setakat kamu bersyukur, jangan kufur. Kalau dapat itu alhamdulillah, nanti Allah tambah-tambah. Tidak salah penjelasan itu, tidak salah. Tapi hanya kurang saja. Termasuk bersyukur itu jalani kehidupan, lakukan kehidupan sesuai dengan ketentuan sunnatullah. Bila kita ada tanah subur, baja ada, air ada, usahakan bersungguh-sungguh, nanti rezeki akan bertambah-tambah. Nah, itu maksudnya. Tak kiralah siapa yang mukmin ataupun kafir. Walaupun ada makna syukur, ya ini mesti terima kasih, jangan deraka pada Allah. Iya. Itu. Nah, jadi sebab sekarang contohnya ya. Di Afrika banyak negara muslim. Walaupun tidak semuanya. Tapi secara umumnya orang-orang muslim di Afrika boleh dikatakan kaya, sederhana atau B40. Kebanyakan di Afrika, Muslim Afrika B40 ya, bahkan dia Muslim. Di Jepun agamanya Shinto, menyembah matahari kebanyakannya, maknanya orang kafir musyrik. Di Korea demikian juga. Tapi kenapa ya mereka lebih banyak rezeki Allah berikan? Agak-agak daripada apa ayat kita pelajari ini. Usaha mereka dalam menjadi kehidupan sesuai dengan sunatullah lebih berbanding ini. Kerana itu, jadi kalau ada orang miskin bukan karena kafir ataupun imannya, tapi karena kurang dapat menyesuaikan gaya hidupnya selari dengan sunatullah. Tapi kadang-kadang tidak begitu penjelasannya. Biasanya untuk menghibur orang yang mukmin yang miskin, tak apalah, asal kita mukmin tak miskin tak apa, nanti akan masuk surga. Orang kafir itu kaya tapi masuk neraka. Kenapa orang mukmin tak pilih dunia senang, akhirat senang? Sedangkan doanya fid dunya hasanah. Inilah yang sering kali malah membuat orang mukmin mundur. Allah ciptakan dunia ini untuk mukmin dan juga untuk orang kafir, tapi di akhirat Allah ciptakan hanya untuk orang mukmin. Kenapa dunia yang Allah ciptakan untuk orang mukmin tolak? Apatah lagi dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat mencarinya di sini, bukan di sana. Di sini ya, bukan di sana. Untuk mendapatkan pahala yang banyak daripada ibadah sedekah, bagaimana caranya? Kalau kita ingin dapat pahala banyak di akhirat hasil sedekah, caranya macam mana? Ya, kita kena banyak bersedekah. Macam mana supaya kita mampu banyak bersedekah? Ya, kita kena banyak memiliki, kan? Kita mesti punya banyak. Macam mana supaya kita punya banyak? Kena rajin.
Mencari banyak-banyak. Ini ingin jadi dermawan tapi hanya menjadi angan-angan majnin. Aku rasa inginlah wakaf masjid, tapi takkan jangan wajib wakaf kandang ayam pun tak mampu. Alah, sedih aku. Sebab itu Allah kata cari dahulu banyak-banyak supaya dapat banyak-banyak agar boleh beri banyak-banyak. Ingat dia punya sifir dia 3M. Itu sifir yang saya pakai, 3M. Bukan menulis, membaca, mengira, itu lain mah. Itu saya tak kenal. 3M pertama mencari. Cari. Karena ini perintah Allah Subhanahu wabtaghu, cari. Allah kata dalam surah Al-Mulk yang jamaah semua faham, fasiru fil ard, berjalan di muka bumi. Cari rezeki aku. Lepas solat Allah kata fantashiru fil ard, bertebarlah, cari sesuai dengan bidang masing-masing. Yang ada kebun pergi kebun, yang ada sawah, yang ada pejabat-pejabat, yang ada perniagaan pergi, ada kedai buka kedainya. Cari. Jadi Allah galakkan umat Islam khasnya rajin bekerja. Islam sangat anti pada malas. Abai hanya duduk temonong, berpeluk tubuh, topang dagu, menghitung bintang di langit. Kalaulah aku. Islam benci sungguh pada orang seperti ini. Kita mencari banyak-banyak, setelah mencari M pertama, kita dapat M kedua, memiliki, mempunyai. Nah, sekarang sudah jadi milik saya. Saya berjaya memiliki itu. Saya memiliki simpanan, saya memiliki bangunan. Saya bahkan setelah saya rajin bekerja dapat memiliki 3 pulau. 3 pulau dimilikinya. Setelah memiliki M kedua, jangan berhenti. Karena ada M ketiga, memberi. Karena kita tahu, ya Allah, hamba-Mu, kenapa Engkau beri hamba-Mu ini begitu banyak melebihi daripada keperluan diri ini? Hamba-Mu hanya perlu 10, ya Allah, tapi kenapa Engkau berikan hingga 50? Allah jawab, oh ya, aku bagi 50, wahai kamu hanya perlu 10, karena aku mau yang 40 tu kamu beri. Bila diberikan, yang dimiliki berkurang atau bertambah? Ini matematik siapa yang ngajo lah. Ada 100 diberikan 50, kurang atau tambah? Kurang, mana ada tambah. Nah, ini cerita dunia. Bila melihat yang dimilikinya makin berkurang, apa yang dilakukan berikutnya? M pertama lagi, cari lagi, mencari, sehingga memiliki banyak. Dan memiliki banyak, kalau hidup diisi dengan itu, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Itu dalam Islam saya tidak ada pencin, tidak ada. Saya pernah sampaikan di mana-mana ini daripada dahulu lagi. Karena mencari pekerja bukan untuk memperkaya diri. Orang rajin bekerja mencari bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi niatnya agar ia mempunyai banyak. Bila dia punya banyak, boleh bagi banyak. Macam tu. Dia ingin memberikan banyak-banyak, tapi tak punya banyak-banyak. Dah tahu tak punya banyak-banyak, tak mau cari banyak-banyak. Ya, itu namanya majnin. Mimpi majnin maksudnya. Kan? Quran sebut tu amaniyuhum, itu hanya hangan-hangan. Dan Allah menegur umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani, surga tidak seperti mana yang angan-angan kamu. Surga tidak akan kamu peroleh hanya dengan hangan-hangan. Apalagi Allah dah beritahu kepada kita, sunnatullahku ini bersifat pasti dan tetap. Tak kira kamu percaya ke tak percaya ke, kufur atau tidak, kalau kamu menjalani kehidupan sesuai dengan sunnahku, aku akan bagi kamu apa yang kamu minta. Sebab itu si kafir pun diganda-ganda rezekinya. Ini jangan cerita kafir kufurnya dulu, cerita tentang sunnatullahnya. Kalau si kafir pun Allah berikan rezeki yang melimpah-limpah karena menjalani kehidupan sesuai dengan sunnatullah, apatah lagi si mukmin. Nanti Allah bagi rezeki banyak,
dan Allah bagi ganjaran banyak. Si kafir memang hanya dapat di dunia saja. Saya yakin kalau Quran difahami seperti itu, ya, orang Islam pasti maju seperti pada zaman dahulu. Islam dahulu pernah mengalami zaman keemasan yang luar biasa. Barat berkiblat kepada Islam. Dahulu Barat berkiblat pada Islam, berimamkan Islam. Sekarang nampaknya mukmin bermakmumkan Barat. Terbalik kan itu tadi. Sebab itu semangat belajar, semangat mencari, semangat membuat eksplorasi, research. Apatah lagi, semua umat Islam tahu kalimat pertama pada wahyu pertama bunyinya Iqra. Itu Masya Allah itu. Kalau itu difahami dengan secara jujur, tidak ada orang yang mundur. Kalimat pertama pada wahyu pertama Iqra. Iqra itu terjemahannya bacalah, itu makna umum. Maknanya lebih hebat sikit. Iqra research, buat kajian. Iqra tidak semestinya membaca yang ada tulisan, ya. Sebab itu Jibril pun tak menemukan tulisan. Kaji, buat kajian, buat research, buat itu. So itu mana-mana negara yang bangsanya maju dalam bidang R&D, pasti rezekinya melimpah-limpah. Jadi Iqra itu kaitannya kalau zaman sekarang R&D itulah. Apa tu R&D? Ya, R&D lah. Subhanallah. Ini yang saya ingin saya tekankan. Jadi poinnya dalam kalimat walam tazlim minhu syai'ah. Allahu Akbar. Bumi tidak menzalimi atau tidak mengurangi sikit pun. Maknanya bumi akan memberikan pulangan, balasan kepada yang mengusahakannya sesuai dengan usahanya. Tak kiralah yang mengusahakannya ni si mukmin ke kafir ke. Jadi jika yang mengusahanya tidak mendapatkan banyak, ya bukan salah si buminya, mungkin kurang usahanya. Sebab itu dalam Islam, ya pilihlah dahulu tanah yang subur lah, airnya cukup lah, usahanya lebih lah gitu. Tapi kalau nak bercocok tanam di gunung batu, ya tak boleh lah. Sebab sunatullah tidak mengizinkannya kan. Ini nak bertanam durian di bukit batu. Jadi nak tanam kenalah tebuk dulu batunya. Subhanallah. Ini kafinya untuk kita jadikan panduan dalam hidup. Dalam hidup. Sekarang saya ambil contoh lah. Ini contoh yang mungkin agak nakal sikit. Kapal terbang boleh terbang tu pasal apa agaknya? Karena kapal terbang dirancang, dicipta, dibuat berpadukan sunatullah. Bukan hanya graviti aja, berikan sunatullah. Semua sunatullah, bahkan skrunya pun dibuat dari sunatullah. Kan? Saiznya lah apanya, betul ya? Karena sunatullah. Tak kira yang mencipta, yang membuat itu kafir atau muslim, betul kan? Sehingga boleh terbang. Asal menepati sunatullah akan berjaya. Kemudian yang membawanya pun, pilotnya mesti ada memahaminya kan? Nah sekarang, ini sebagai contoh lah, agak nakal sikit. Zaman nak pergi haji atau umrah, maknanya jadi tetamu Allah. Dah pakai ihram pula tu. Wah, zikirnya dah 1 minggu sebelumnya. Naik pun bismillah tawakal tu dah tak tahu berapa kali. Tangan tasbihnya berpusing. Sup. Pas pergi haji, lepas pergi haji dah habis dah selesai, nak baliklah ke kampung halaman. Sampai di Jeddah sana, tiba-tiba ada kapal terbang, ya. Yang membawa kapal terbang itu berhalangan, kaptennya berhalangan. Tak dapat armatu itu. Tapi ada yang menggantinya. Ada kapten yang menggantinya, tapi kapten ini seorang non-muslim. Dia tak baca bismillah.
Dia berdoa tapi doanya bukan Allahumma. Doanya ya banyak gunah lah. Banyak gunah, tak tahu bahasa apa ni baca sebab Om Shanti Om. Yang sebelah pula co-pilot pula ya sampai gini macam mana ni, tapi dia sudah ada pengalaman bakat bani, sudah ribuan jam terbang. Mana betul profesional kan? Atau kita itu, atau yang satu ini tak ada pengalaman tapi ya Allah waraknya luar biasa, dia hafiz kutubus sittah dihafalnya, qiyamul lail tak pernah tinggal, bahkan masa itu sedang puasa sunat, pakainya pun jubah. Kalau ada kapal terbang itu, yang satu nanti pilot dia yang itu yang Om Santi Om, yang satu lagi kapal yang itu tadi pilotnya yang pakai jubah tadi di kerja ni, tapi tak erti dia tu ada tekan-tekan, ini ada apa ditekan, dia tekan. Jamaah kayaknya lebih yakin mana nanti Allah akan, kita lebih yakin Allah menjamin keselamatan kapal yang dipandu oleh si KP tadi, atau kapal yang akan dipandu oleh si ustaz yang hafiz tadi? Coba jawab terus terang. Kita mana yang lebih meyakinkan kita Allah akan menyelamatkannya? Pasal apa? Kan dia ustaz, dia hafiz. Nah, di sinilah jamaah sekalian, ini yang agak ekstrim ini cara berfikir begitu. Karena ingat hukum Allah ni bersifat tadi pasti, bersifat universal. Allah tidak akan selamatkan kapal terbang hanya dipandu oleh hafiz sedang dia tak tahu apa-apa, bukan radio pun silap. Kan? Tiba-tiba suruh bakal terbang, macam mana? Hanya tahu ustaz atau apa yang itu, ini tarik aja lah, belum disuruh. Ya, accident lah. Boleh terbang, karena tak terbang, ya pakai co-pilot kan terbang. Tak kira nak landing, macam mana aku nak landing ni? Bio aja lah, tekan-tekan aja lah. Tekan-tekan bukan malah turun, malah berbalik-balik. Saya yakin pasti hati kecil kita, walaupun kita Muslim dan pilot ni pun orang alim, kita tidak percaya bahawa Allah akan menjamin keselamatannya. Kenapa? Ia menyalahi sunnatullah. Inilah yang saya masukkan, sunnatullah bersifat pasti, universal dan tetap objektif. Karena Allah itu Rabbul Alamin, ya, Rabbul Alamin. Tapi katalah kalau yang hafiz tadi memang seorang engineer kapal terbang, pengalaman terbang sudah 40.000 jam, ya lagilah tenang kita, pasti tenang. Faham ya maksudnya? Gitu. Baik, ini walam tazlim minhu syai'a, itu tuh kahfinya seperti itu sebagiannya. Jamaah boleh gali lebih lanjut karena ini kaitannya dengan itu tadi. Sunnatullah bersifat pasti dan tetap, bersifat universal, bersifat objektif. Bersifat objektif. Itu makna kahfi yang ada di sebalik keratan ayat walam tazlim minhu syai'a. Tapi ini contohkan, yakni bumi lah. Contoh yang lain macam-macam lah. Ya. Contoh yang macam-macam. Ya, mungkin hasil masuk bumi. Mana orang yang menguasai ilmu pengetahuan? Ya, senanglah. Bumi kaya raya, di perut bumi ada macam-macam rezeki Allah berikan. Kalau tak ada ilmu untuk menerokainya, ya apa yang didapat? Baik, sekarang Masya Allah wa'iyadzubillah, si kaya yang kafir ini barulah tersilah perangai aslinya. Ayat 34. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Wa kana, dan adalah tuan si empunya kebun itu,
lahu baginya tamarun. Apa tamar? Buah-buahan, ya. Faqala, lalu dia berkata, bercakap-cakap di sahibi kepada saudaranya, sahabatnya. Ya, kalau ikut kebanyakan mufassir kepada adik-beradiknya lah, karena ini adik-beradik. Tapi tak disebutkan, jadi bersifat umum. Wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan atau sedangkan ia sedang berbincang, berborak. Hawara yuhawir itu berborak, jemaah sekalian. Muhawarah itu kan borak, ya, berborak gitu. Maknanya ya perbualan yang biasa-biasa sajalah. Muhawarah tu ya ini perbualan yang biasa-biasa. Orang apa dipanggil ya, borak ya. Duduk jumpa kawan, borak yang bukan cerita tajuk yang berat-berat sangat, ya cerita yang benar-benar biasa sajalah. Tu mula-mula. Tak adalah orang jumpa terus bincang perkara yang berat-berat, tak ada. Jumpa kawan terus bincang masalah tak berapa, pasti mula-mula ya yang ringan-ringan sajalah. Lama-lama ana aktaru minka mala. Wah, dia boleh kata aku lebih banyak hartanya daripada engkau. Maksudnya aku lebih kaya daripada engkau. Tengok kabunku, betapa banyak apa yang aku punya. Dan tengok diri kamu, habuk pun tak ada. Wa azzu nafara, dan aku lebih kuat, lebih kuat, lebih perkasa. Nafaran pengikutnya, pengikut lebih ramai. Penyokong pendukung aku lebih ramai. Yang awak ni alahai, dah yang penyokong tak ada, harta pun tak ada. Ini sudah mulai menunjukkan kesombongannya. Baik, jamaah sekalian, pertama yang saya sampaikan di situ ada kalimah tamarun. Apa itu tamarun tadi? Wah, begini ya. Inilah mufradnya. Kalau satu mufrad singular, tamratun, satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan segoni, bukan selori, bukan sekontena. Satu aja. Sebiji. Tamrah. Jamak kepada tamrah, bentuk pluralnya satu, tamarat. Ini jamak. Ini sebuah buah. Ini banyak buah atau buah-buahan yang banyak lah. Dia. Ada jamak yang lain, yakni tamarun. Jadi dalam ayat itu tamarun atau tamratun? Kalau begitu kebun orang itu mengeluarkan sebuah atau banyak buah? Banyak, sebab itu tamarun. Situ tamarun diadakan buah, banyak buah. Sebab ini bentuk jamak, ya. Ini mufrad, ini jamak. Ini jamak. Jamaknya banyak. Ada tamarat, boleh. Tamarun pun boleh. Simarun pun boleh. Simarun. Bahkan ada asmarun. Dan yang terakhir ada jamak yang berbunyi, yakni tumrun. Tengok bagaimana kayanya bahasa Arab. Kalimat mufrad satu, tapi bentuk jamaknya ada 5. Bentuk jamaknya 5. Terjemahannya sama. Tamarat, buah-buahan. Tamarun, buah-buahan yang banyak. Thimar, buah-buahan juga. Asmar, jamak daripada thimar. Tengok, thimarun itu jamak. Thimar dijamakkan menjadi asmar. Macam mana tu? Dahlah jamak, dijamakkan lagi.
Itu macam mana ya kalau ada dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa ini ada jamak tidak ya? Mufrad dan jamak ada? Ada, tapi 2 kali cakap. Oh, kena diulang. Mana kalau rumah? Oh, senang bahasa Melayu ya. Jadi mana tak ada yang bingung lah jamak apa. Rumah. Jiran. Kalau nak banyak lagi di apa? Kalau tuan, atau para tuan-tuan, atau para tuan-tuan semuanya. Lagi. Dan lagi tumur, bukan tumur ya, tumurun. Di doma semuanya, tumurun. Ini yang terakhir. Hanya begini bezanya. Jamaah sekalian, ini yang kaitan dengan ayat ini ajalah, sebab yang lain tu tidak ada dalam Quran, yang ada dalam Quran aja. Tapi kalau jamaah ingin mengetahui, ya belajar bahasa Arab ajalah. Karena kita belajar Al-Quran bukan belajar bahasa Arab. Jadi saya hanya jelaskan yang kaitan dengan Quran. Samarot itu jamak taksir, jamak apa muannas salim, ya. Itu digunakan untuk jamak taksir lil killah. Jamak taksir maknanya tapi untuk makna kilah. Kilah itu maknanya apa ya? Sikit. Bilangan yang terhad. Sementara samarun jadi dalam ayat tadi jamak taksir tapi makna kathroh. Kasroh itu banyak. Jadi kalimat tamar itu bermakna buah-buahan yang banyak, ya? dan banyak lah. Tanpa had jumlahnya. Nah, kalau kita lebih ilmiah lagi, dalam kalimat tamar wa kana lahu tamarun, makna yang lebih ilmiah lagi, di kebun itu yang diusahakan oleh si kafir ini, Allah kehendaki tumbuh pohon yang ditanam menumbuhkan buah-buahan yang banyak dari si kuantitinya, dan meningkat tinggi dari si kualitinya. Itu mana tamarun. Apa corong tarikan satu bahasa kata Melayu? Kalimat tamarun itu merupakan buah. Buah yang banyak dari si kuantitinya, maknanya bukan hanya 1 tan, bukan 2 tan, mungkin berpuluh-puluh tan, itu kuantitinya, dan juga tinggi kualiti dia. Kan buah-buah kadang-kadang ada banyak kualitinya kan? Tu contoh orang buat jual limau tu, grade 1, grade 5, grade 16. Ada grade pasar malam, grade supermarket. Ini maknanya tidak ada lah yang grade-nya rendah. Nak tunjuk bahwa Allah memberikan rezeki kepada si kafir ini bukan sekadar banyak dari segi jumlahnya, kuantitinya, tapi juga tinggi daripada kualiti buah-buah itu. Tak kaya macam mana. Artinya kalaulah hasil buah ini dia jual, ya Allah, keuntungannya jangan tanya. Dahlah boleh jual banyak-banyak dan dengan mahal karena kualitinya tinggi. Inilah bahasa Al-Quran. Jadi Allah nak menggambarkan bagaimana mewah dan melimpah-limpahnya rezeki yang Allah berikan pada si kafir sebagai istidraj ini, hanya dengan menggunakan satu patah kata, tamarun. Tapi kalau Allah gunakan tamarot, tak membawa makna itu. Nak gunakan yang lain, tak gunakan makna itu. Inilah rahsia kalimat Quran. Tapi dalam Quran ada tamarot dan juga ada tamar ya. Yang tumur, atmar itu tidak ada. Itu jamaah boleh belajar bahasa Arab lah. Di sana tanya ustaz yang ajar bahasa Arab. Saya tahu ada kelas bahasa Arab yang biasanya baru dibuka itu ramai yang daftar, yang register ramai. 2 bulan berlalu tinggal 5 orang. Tahun berikutnya ada buka kelas baru, daftar lagi. Jadi namanya
berada di mana-mana, sebab dia hanya daftar aja. Faham ya? Masya Allah, ini luar biasa nih ayat ni. Kadang memikirkannya memang sedalam itu ya. Allah memilih perkataan. Setelah itu makna kalimat yang dipilih oleh Allah. Dan ini mustahil dikarang oleh manusia. Hatta orang Arab pun tak terfikir mengarang buku yang pemilihan perkataannya sedalam itu maknanya. Tapi lagi-lagi saya ulangi, kalau kita membaca terjemahannya dalam bahasa apapun, pasti kita tidak akan mendapatkan makna tadi. Karena dalam tamarun itu ada bukan sekadar banyak, tapi banyak dari segi kuantiti dan juga tinggi dari segi kualiti. So macam mana apa bahasa yang tepat ya? Susah, memang tidak ada. Memang tidak ada. Jadi dalam bahasa kita, kalau kita dalam logik manusia, ya ini menggunakan logik manusia ya, logik akal manusia. Bila orang punya rezeki yang seperti itu, dahlah banyak dan semuanya berkualiti, keretanya banyak dan semuanya Ferrari lah, Porsche lah, Kijang tak main, kancil lagi tak nak. Coba macam mana? Jumlah keretanya banyak dan semuanya kereta yang termahal-mahal. Bahkan satu jenis kereta yang dimiliki hanya ada 3 di dunia. Bayangkan. Kalau ikut logik manusia biasa, kita patutlah dia sombong. Kan begitu kan? Benda itu akan menyebabkan, memotivate orang untuk angkuh. Itu dah hampir pasti dah. Hampir pasti. Dan bahkan mungkin masyarakat akan membenarkannya jika ia sombong. Memanglah patutlah sombong. Tengoklah, tak terkira kendaraan dia, tak terkira simpanan dia. Apa yang dia tak punya? Dia ada negara dah sediakan zoo, dia buat zoo sendiri. Dia tak puas tengok zoo. Dan ada binatang di zoo, mulai dari semut hingga gajah dibeli. Ingat, kalau orang itu pasti hatinya akan cenderung untuk angkuh. Peliknya masyarakat menganggap benda itu wajar. Patutlah. Tengok bahayanya. Sangat bahaya. Apalagi dia jenis orang kafir. Dan orang kafir ini cara berfikirnya seperti mana kita pelajari minggu lepas atau 2 minggu lepas. Mereka fikir Allah sayang dia jika Allah bagi dia macam-macam. Dia fikir Allah suka dia bila setiap apa yang diminta Allah bagi. Tapi kalau orang itu Allah berikan kesusahan, dia fikir Allah apa kalau sudah ada pemikiran seperti itu. Ditambah lagi dalam surah Al-Alaq yang kita pelajari minggu lepas, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus, karena apabila dia sudah berfikir dia merasa tak perlukan orang dan dia fikir semua orang perlukan, jangan bimbanglah, esok akan jadi Fir'aun atau mungkin pakcik Fir'aun. Tak perlu menunggu lama untuk jadi pakcik Fir'aun. Mana Fir'aun yang asal pun panggil dia pakcik gitulah. Mana lebih tinggi. Iya. Itu bahayanya. Jadi hakikatnya bukan banyaknya nikmat yang bahaya. Nih, bila hati orang tu belum mampu meresponnya dengan betul. Sehingga tengok, bercakap pada kawannya ini, mula-mula hanya borak biasa. Yuhawiru tu borak biasa. Ya mungkin tanya, lama tak jumpa, apa khabar? Sihat ke? Macam mana? Mula-mula gitu saja. Family macam mana? Yuhawir itu borak yang isinya benda-benda yang biasa, yang ringan-ringan saja. Tapi lama-kelamaan karena si kafir yang angkuh ini, ya macam tak sabar-sabar lah nak menunjukkan kekayaannya, dan ada kecenderungan, bukan sekadar kecenderungan membanggakan dirinya, tapi juga ada keinginan untuk meremehkan kawannya. Akhirnya sudah mulai tanya, baju awak ni tak ada yang lain ke? Hari itu jumpa itu aja. Saya jumpa awak tahun lepas, itu beg yang awak bawa, kenapa sekarang itu aja? Dah mula lah tu. Kalau sudah itu dah mula lah tu.
Tak gatal pun pura-pura gatal garuk-garuk supaya nampak gelangnya. Wah, tak gatal dah. Habis dah mulalah kalau itu. Manusia, itu Quran dah sebut tu. Ada je cara untuk menunjukkan, walaupun tidak secara terang-terangan, tapi niatnya tetap ke sana. Waliyadzubillah. Apalagi orang yang diajak bicara memang orang yang tak mampu. Hanya si kaya, yang kafir kaya ni salah alamat, salah orang. Dia bercakap dengan orang yang tak silau dengan kekayaan dunia, karena dia telah menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Sikit pun tak kagum, sikit pun tidak heran ketika ia kata, aku lebih kaya daripada engkau, hartaku lebih banyak daripada engkau, pengikutku lebih ramai daripada engkau, itu dia sudah tidak merasa sikit pun tidak. Tetapi ya mas sekalian, kalaulah orang, katalah si kafir yang kaya tadi menyombongkan dirinya, menunjukkan kekayaannya, dipamerkan kepada orang lain, yang orang lain itu juga bukan kaya, miskin dan ada keinginan untuk kaya, kemudian kagum teringin sampai telan ayak liuk. Lalu dipuji selangit, lagi suka. Dan itu memang tujuannya. Ingat, si kaya kafir ini DNA-nya sama dengan korun. Mungkin kalau diambil tes DNA sama dengan DNA korun. Kenapa itu? Kata itu, tengok surah Al-Qasas. Ini perangai korun. Orang yang suka menunjukkan kekayaan, suka dipuji, dipuja, dikagumi oleh orang lain karena kekayaannya. Suka menunjuk kekayaan, membanggakan kekayaan agar orang lain mengkaguminya. Ini adalah madhab Qaruniyah. Surah Al-Qasas ayat 78 dan 79. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Berkatalah Qarun ketika Qarun diingatkan oleh kaumnya agar dia tidak sombong dan tidak angkuh dengan kekayaan yang Allah anugerahkan, agar dia memanfaatkan kekayaan dunia untuk membeli akhirat. Qarun menjawab dengan sangat rileks lagi sombong. Qala, berkatalah Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Apa tu? Hanya saja aku diberikan semua ini ala ilmin indi, atas ilmu yang ada padaku. Maknanya begini, kamu tak payahlah bagi nasihat kepada aku. Aku kaya ini sebab aku pandai, bukan macam hang. Aku rajin, aku pandai, aku reti macam mana strategi pemasaran. Aku sudah keluar kerja, awak masih tidur. Aku baru balik kerja, awak sudah mimpi. Memang ini hasil jerih payah aku ni. Aku pandai, aku ada ilmunya. Bahkan dengan aku dia kata, jadi kalau sekarang aku kaya raya, memang patutlah. Patut, aku berhak untuk kaya. Ini pun sebenarnya Allah agak lambat bagi aku kaya. Sepatutnya tahun lepas. Sepatutnya tahun lepas Allah bagi aku kaya. Tapi entah macam mana Allah lambat tahun. Luar biasa angkuhnya si Qarun ini. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Tidakkah dia Qarun mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan
banyak generasi sebelumnya, sebelum Qarun. Banyak generasi umat sebelum Qarun yang Allah telah binasakan. Mimman huwa asadu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Yang mana generasi ini jauh lebih kuat daripada Qarun dan lebih banyak hartanya. Ramai orang yang lebih dahsyat, lebih kaya daripada Qarun sebelum Qarun, Allah binasakan karena kesombongannya. Ini amaran keras Allah pada Qarun. Seakan-akan Allah kata, Run, panggilannya mesra apa ya? Run ke ko? Run ya? Atau Yun supaya lebih manis, Yun. Ya, supaya lebih mesra kan, Yun. Jangan kamu sombong sangat, Yun. Apa kamu pikir aku tak boleh binasakan kamu? Umat sebelum kamu tu jauh lebih kaya daripada kamu, wahai Qarun. Jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Itu pun aku binasakan. Ini kan pula hanya engkau, Yun, katanya. Itu amalan keras daripada Allah ni. Wah, Qarun bagi kita mungkin orang terkaya ya. Jadi ada semacam kesepakatan ijma' dunia. Nah, dipanggil ijma' seluruh dunia. Ijma' yang secara ya tak resmi lah. Qarun diakui sebagai orang terkaya. Hatta bila ada orang kampung mungkin buat rumah, nak buat rumah gali dahulu untuk buat foundation, terjumpalah garpu patah, dia kata harta Qarun. Bayangkan tu. Macam mana orang jumpa garpu patah di tanah digali, wah itu dibuat digalinya di Ulu Yam, dia kata harta Qarun. Qarun pernah pergi Ulu Yam ke? Itu mana satu pengiktirafan atas kekayaan Qarun. Hebat ya. Wala yus'alu an dunubihimul mujrimun. Dan mereka tidak lagi ditanya oleh Allah. Mereka ada dia ditanya orang berdosa itu oleh Allah an dunubihim, tentang dosa mereka. Maknanya ketika Allah binasakan mereka, Allah tidak pernah tanya pada mereka, tak pernah beritahu pada mereka apa dosa mereka. Karena dosanya terlalu banyak, dosanya terlalu nyata, terlalu terang, terlalu besar, sehingga mereka terus dibinasakan. Allah tak bagi tahu, aku nak siksa kamu ni wahai manusia karena kamu tak perlu, karena dosanya terlalu nampak, terlalu jelas, terlalu nyata. Ini sifat Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Apa tu? Lalu keluarlah dia Qarun menemui kaumnya. Ala itu keluar menemui, menjumpai. Dan keluar jumpa kaumnya bukan dengan tangan kosong, tapi fi zinatihi. Bersama, fi namanya fi Muawiyah, bersama perhiasan-perhiasannya. Mana semua kekayaan dibawa sama, ditunjukkan, dipamerkan. Banyak tu. Jadi Qarun ni satu di antara program resminya, tak tahulah mingguan ke bulanan, saya tak tahu. Jadi buat pameran kekayaan kepada rakyat Mesir. Dan rakyat Mesir waktu tidak kaya seperti Qarun. Wah, semualah intan, berlian, zabarjad, lu'lu', marjan, zamrud, semua keluar. Yang Quran kata kekayaan Qarun berapa banyak kekayaan Qarun, Allah tak kata berapa banyak, tapi Allah kata kunci gudangnya sangat banyak, sehingga kunci yang banyak itu bila dikumpulkan diangkut oleh orang yang kuat pun masih rasa berat. Itu bukan karena besarnya kunci ya, karena banyaknya. Semana tuh. Qala, ini tengok. Rakyat Mesir tidak semuanya imannya kuat. Ramai yang imannya lemah, ramai yang imannya masih terpukau, terpesona dengan kekayaan Qarun. Akhirnya apa? Qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Berkatalah orang-orang yang mereka mengharapkan, menghendaki kehidupan dunia. Rakyat Mesir yang melihat Qarun dengan kekayaannya, mereka yang masih punya keinginan ingin jadi Qarun, tapi tak mampu, hanya tadilah telan ayak liok tu.
Apa dia kata? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Apa tu? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Aduhai jika sekiranya aku. Laita ni namanya huruf tamanni. Angan-angan kosong, bukan harapan, bukan cita-cita. Kalaulah kami mempunyai atau mendapatkan seperti apa yang diberikan kepada kalaulah aku punya macam Qarun punya. Kalau tak punya sebanyak harta Qarun pun punya macam apa namanya brus tandas pun jadilah. Sebab Qarun tunjukkan brus tandas dari emas. Minta maaf ya, sekali minta maaf betul-betul ya, tidak ada ni apa, tapi contoh yang real. Akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an. Dulu ada majalah terbit mingguan ke bulanan. Bulanan kalau tidak salah. Hampir separuh majalah itu ya ini biasanya cerita tentang orang-orang kaya di negeri ini. Dipamerkan gambar dia, keluarganya, rumahnya hingga tandasnya, bilik airnya, kasutnya, koleksinya. Ya, yang membaca macam-macam. Bayangkan kalau yang membaca ni orang yang jenis ini imannya lemah. Macam itulah kayaknya. Banyaknya lah. Bersihnya lah bilik mandi. Kalau aku tak punya rumah, punya macam bilik mandi pun jadilah. Kalau punya macam brus tandas pun jadilah. Brus tandas pegangan. Kalau brus tandas pegang emas tu agaknya pinggannya apa ya? Mungkin pinggannya bapak emas namanya. Kalau pinggan bapak emas agaknya makanannya apa makanan? Mungkin itu basuh tangan bukan pakai air biasa, mungkin basuh tangan pakai acid namanya. Ramai orang yang kagum hanya iyalah kalau iman yang lemah pasti akan merasa Allah tidak berlaku adil. Kenapa Allah bagi dia lebih, bagi aku susah. Sekarang ni kita andaikan, bayangkan jika orang yang kehidupan dirinya, hartanya dipampang di surat kabar, dibaca oleh ramai orang dan membaca semuanya memuji mengkaguminya, dia berada di sebelah orang memuji, macam mana agaknya? Tengok orang mengkagumi agaknya saya hatinya. Mungkin itu seorang. Mungkin kalau ada orang puji, awak ni hebatlah, awak ni hebatlah. Ya tadi mungkin jawapannya ya agak berlapik lah. Tak adalah, sikit aja. Orang lain lagi hebat. Itu agak berlapik. Ada yang agak jujur sikit, ya tak apa ya, bagus. Dan memang patut, saya dapat ni patut. Itu agak jujur sikit. Ada yang lebih paling jujur sekali. Awak ni hebat, tahu tak apa? Itu paling jujur. Itu paling jujur itu. Tahu tak apa? Saya ingat awak lah yang paling kaya ni. Sanggup lah, ramai orang punya macam mana. Macam mana punya sebanyak ini? Tahu tak apa? Itu paling jujur. Itulah yang paling ikhlas dikatakan olehnya. Dan ini perangai Qarun. Memang Qarun suka mempameri kekayaan. Tujuannya supaya orang memujinya, memujanya, mengkaguminya. Pelik tak pelik? Tak kayaknya apa yang berlaku, jangan boleh baca ayat selepasnya hingga akhir. Qarun dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi dengan kekayaannya. Orang-orang yang dahulu bercita-cita menjadi seperti Qarun, mereka nya alhamdulillah ya Allah, nasib baiklah, nasib baik ya Allah, kau aku tak jadikan macam kalau tidak dah telan di bumi, nasib baik. Sebab kalau kan dia ingin jadi macam Qarun, melihat Qarun ditelan di bumi, dia kata nasib baik ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Inilah budaya Qarunisma. Orang ingin dihormati, dipuja, dipuji, dikagumi oleh orang karena kekayaannya. Kaya tidak salah, menjadi kaya tidak salah. Tapi bila tujuan menjadi kaya untuk tafakhur dan takatur, itu yang salah. Dalam surah Al-Hadid telah kita pelajari. Jika tujuannya untuk tafakhur, bila tujuannya untuk ini, mengikuti fahaman madhab Qarunisma,
Dan ini diikuti oleh orang yang kita pelajari dalam ayat ini. Tunjukkan kekayaan pada kawannya ini. Nasib baik kawannya yang diajak untuk bercakap ini jenis orang yang hatinya lurus, lebih suka akhirat. Sebab itu dunianya dijual untuk memberi akhirat. Sikit pun tak heran, tak kagum, tak rasa ingin. Makin sakit hatilah si kawan ini. Lah aku tunjukkan, rupanya dia langsung tak heran sama sekali. Sebab orang macam ni jamaah sekalian, kalau dipuji, lagi menjadi-jadi. Tapi coba kalau kita tak kisah, rasa menyesal aku rupanya tak kisah apa lah ni. Jadi dia tersiksa dengan dunianya, dia menyiksa diri sendiri. Wal'iyadzubillah, ta'udzubillah. Inilah fitnah dunia yang paling besar sekali. Dunia itu sendiri hakikatnya boleh membolehkan orang masuk surga. Harta dunia boleh membolehkan orang masuk surga dengan mudah. Tapi dengan harta dunia juga seseorang boleh masuk neraka dengan senang. Berpulanglah. Jadi bukan harta sebenarnya, bukan harta semata-mata yang menjadi asbab orang masuk neraka atau orang masuk surga. Yang menjadi asbab utamanya bagaimana sikap orang itu melihat hartanya. Apalagi semakin banyak harta dalam Islam ini semakin baik. Tahu ya mas kan? Dalam Islam ini orang Islam semakin punya harta yang banyak semakin baik. Harta dalam bahasa Arab apa bahasa Quran? Mal. Lagi? Nah, ada satu yang mungkin orang kurang biasa menyebut harta dalam bahasa Al-Quran. Harta ini dalam Al-Quran di samping disebut sebagai malun juga disebut khairun. Apa makna khairun? Kebaikan. Allah sedang kata. Nak tahu mana ayatnya? Tuh, surah Wal Adiyati Dhabha. Teruskan. Wal Adiyati Dhabha, Wal Muriyati, Wal Mughirati, Fa'atarna bihi, Fawasatna bihi, Innal insana wa innahu ala dalika wa innahu li hubbil khairi la syadid. Apa artinya coba? Coba apa artinya? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Coba apa artinya? Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia tu, li hubbil khairi la syadid. Syadid maknanya bersangatan. Dan sudah dia manusia itu amat bersangatan li hubbil khairi, bagi cintanya terhadap khair. Di situ apa maknanya? Harta yang banyak, bukan kebaikan. Jadi Allah sendiri yang bagi nama harta yang banyak itu khair. Wal khairun itu maknanya kebaikan. Kenapa? Iya, harta ini makin banyak makin baik bila berada di tangan orang mukmin. Karena jika orang mukmin memiliki kekayaan yang banyak, senang yang makin membeli akhirat. Senang sungguh. Dia boleh buat pelaburan yang pahalanya mengalir di akhirat. Saya disebut khairu, makin banyak makin baik, makin banyak makin baik. Syaratnya di tangan orang mukmin akan memudahkan ia masuk surga. Tapi jika harta yang banyak di tangan orang kafir, memudahkan ia masuk neraka. Jadi terpulang. Jadi hakikatnya yang menjadi punca orang masuk neraka atau orang masuk bukan karena banyaknya harta, tapi karena sikap orang itu pada harta seperti apa. Macam mana melihatnya? Macam mana menilainya? Nak dijadikan kenderaan masuk neraka pun boleh, nak dijadikan kenderaan masuk surga pun boleh. Tapi kalau cara mencarinya pun sudah tak betul, ya macam mana masuk surga? Yang penting dapat. Wah, sudahlah.
Yang penting dapat. Kalau itulah cara mencarinya, ya tak mungkinlah memudahkan masuk surga. Dan itu pernah diingatkan oleh Rasul SAW yang sekalian dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Akan datang ke atas manusia, datang pada manusia satu masa. Pada masa itu seseorang tidak lagi peduli apa yang dia ambil. Akan datang masa kepada manusia, pada masa itu manusia tak pedulikan lagi apa yang dia nak ambil, nak dapat. Aminal halal, aminal haram. Sama ada halal atau haram. Tak kisah, janji dapat. Nabi dah ingatkan. Pada zaman Nabi benda ini belum ada. Masa itu belum ada. Semua sahabat Nabi pastikan yang diambil hanya yang halal. Tapi Nabi sudah beritahu pada sahabatnya, nanti akan tiba masanya kepada manusia ini di mana manusia dah tak kisah dah tentang apa yang nak dapatkan. Yang penting dapat, mau halal ke mau haram ke. Bahkan kalau diingatkan, carilah yang halal, jawapan dia dengan mudah, akhir zaman ni cik, jangankan cari yang halal, cari haram pun susah katanya. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jangankan nak dapat yang halal, cari yang haram pun susah. Rupanya orang ni suka beli nombor ekor, tak dapat-dapat. Dia nombor ekor dah habis ribuan tak dapat. Dia haram, itu pun susah, beli yang halal. Dan itu wujud sekarang ini. Apa yang Nabi sabdakan ini berlaku pada zaman sekarang. Kita hidup pada zaman seperti ini. Tidak mudah. Walhal kita telah pelajari hari, ya'tin nasu bila syai'in. Manusia datang ke dunia tanpa membawa sesuatu. Wa yash'a likulli syai'in. Kemudian dia hidup dan membesar, dewasa, berusaha mencari segala sesuatu untuk beli rumah, untuk beli itu. Setelah dapat pula, wa yatruku kulla syai'in. Lalu dia tinggalkan segala sesuatu yang dia dapat itu. Kan tidak semua orang menikmati apa yang dia dapat. Contohnya maskan, ada orang punya kediaman mewah di 5 benua. Ya, karena rajin. Jadi kediaman mewah dia, istana mewah berada di 5 benua. Bayangkan, sama ada di Asia, di Eropah, Australia, di Amerika Latin, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah. Siapa yang duduk di situ? Ya, pekerja-pekerja dia lah. Mulai pada yang jaga rumahnya, dapurnya, keretanya, semempunya, ditanya, cik, ini tuan punya rumah ni selalu ke? Tak ada lah, mana selalu? Ini dah 2 tahun tak pernah datang sini. Habis siapa yang berendam kat swimming pool? Kami lah tiap malam. Yang pakai kereta, kami lah yang hari-hari. Tengok pekerja yang menikmati sebuah kekayaan, yang penat-penat mencarinya, apalagi mencari dengan haram, tak pernah menikmatinya. Ini dah 2 tahun tak pernah, tak tahu sebab mana. Ya, saya dengar itu pergi ini yang benua Latin, tapi rupanya tak singgah ke Amerika. Pasal ada 5 banglo, bayangkan. Tapi itu kadang yang dibanggakan. Kalau dia ada 5, pasti bangga dan orang puji. Itu maknanya dia usaha, guna dapat, tapi guna ditinggalkan. Kan tidak dinikmati karena tidak mampu nak menikmatinya. Mana mungkin ada 5 rumah di 5 benua satu malam duduk di tempat yang sama, kecuali jin. Nanti bila mati, wa yatruku kulla syai', yadhabu, dia meninggalkan bila syai', dia pergi tanpa membawa, semua ditinggal, menjadi harta pusaka. Betul ya? Harta pusaka bukan harta si mati. Si mati tak boleh klaim lagi itu harta aku. Mana harta aku? Kadang-kadang ada orang dari tanam tiba-tiba adalah mencicil besi,
terlupa nak tanggal, kata ni Bilal tolong buka lagi, ada cincin dia belum, cincin besi pun tak boleh bawa. Masuk alam barzah, di akhirat, wa yush'alu an kulli syai'in. Di alam barzah, di akhirat, dia akan ditanya, dipertanyaan atas segala sesuatu yang pernah dimiliki. Apa yang dicari, dimiliki, yang ditinggalkan, itu tanggung jawab sepenuhnya dia. Sementara dia sudah tidak punya apa-apa, sekarang sudah dibantu orang lain. Itu hakikat harta kalau disalah guna. Tapi jika dijadikan kenderaan masuk surga, ya lajulah. Abdullah bin Auf kaya raya, masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq kaya raya, ahli surga. Umar kaya raya, Utsman kaya raya. Sahabat Nabi banyak yang kaya raya. Tapi juga ada yang miskin di dunia. Nanti mereka jumpa yang kaya miskin juga, karena mereka betul sikapnya menilai dunia itu betul. Jadi ini amaran yang keras ya. Di dunia saya kata tadi, siapa yang menjalani kehidupan sesuai sunnatullah, Allah akan bagi, tak kira mukmin atau kafir. Karena itu sunnatullah, bersifat objektif, bersifat tetap dan menyeluruh. Hanya saja janganlah kalian itu dijadikan alasan untuk menyombongkan diri. Di sini nampak si kufur sudah mulai sombong. Dia kata ana aktaru minka mala, aku lebih kaya. Sudah mulai tunjuklah tu. Jadi itu yang membisikkan itu mungkin si jin Korun lah. Mungkin si Korun yang membisikkannya. Sebab Korun ini berusaha mencari kawan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dah kita dapat pengajaran, kita pegangi untuk menjadi kehidupan. Jangan salah menilai, melihat dunia itu ajalah. Cari dunia sebanyak, usahlah jadi orang yang kaya. Tidak salah diusahakan, tapi kita mesti punya penilaian, pandangan yang tepat, yang betul tentang dunia. Itu saja yang Islam maukan. Kurang lebih yang tidak pakai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.